Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia adalah pribadi yang layak untuk kita sembah, pribadi yang layak untuk kita tinggikan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu. Kita mau datang menyembah, bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Dan bahkan saya berkata bahwa apapun kondisimu hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur, pandang Dia. Tetaplah menyembah kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita sembah. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, waktu kita membawa ucapan syukur kita kepada Dia, Dia yang akan melakukan, menggantikan hidup kita untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang mustahil yang kita hadapi hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Thank you God. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bawa hidup kita, bawa hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Bawa syukur-Mu, bawa syukur-Mu. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Terima kasih. Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat kedua tangan. Itu
ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory bagimu, untuk ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu disentuh dengan hadirat-Mu. Jamah kami, ubah kami Roh Kudus Tuhan. Bila hadirat-Mu mengubah kami, hadirat-Mu yang membersihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi dengan iman. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, glory bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory, glory bagimu. Ku meninggikanmu, haleluya, glory bagimu, Yesus. Terpuji namamu, Engkau baik, Engkau baik, Yesus Tuhan, ditinggikan, ku muliakan, ku muliakan, ku muliakan namamu, haleluya, glory. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikanmu, Yesus. Glory bagimu, ku menyembah,
hamba-Mu, Yesus. Oh, glory, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak diagungkan. Kau ku puji, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, oh, oh. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu yang layak kami agungkan. Sebab nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Pribadi-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Yesus, haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Bapa, terima kasih. Sempurna yang Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, oh, sama-sama katakan, pulihkan, hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku
seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagai emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu glory bagimu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Mari saudara kita mengangkat tangan kita, katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, hatiku Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Glory bagimu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Mari saudara kita angkat suara kita, angkat penyembahanmu, sembah Tuhan, tinggikan namanya. Engkau yang layak diagungkan, Yesus, Kau yang terbaik. Haleluya, glory bagimu. Ku menyembah, sembah, ku menyembahmu, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Glory bagimu. Bagimu
bagimu sembahmu. Kami meninggikan-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, oh. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Yesus. Haleluya, oh. Glory, glory bagimu, sembahmu, ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mereka ingin menjadi sebuah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Pulihkan setiap hati ini Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Haleluya. Yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Nyatalah perbuatan-Mu Tuhan. Nyatalah perbuatan-Mu. Kau layak kami agungkan, Kau layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, oh, Yesus Tuhan, Yesus, oh, sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Oh, Yesus Tuhan. Nama-Mu kekal, Raja di atas segala raja. Layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan.
Kiranya kebenaran firman Tuhan akan mengubah kami, menguatkan kami. Kalau kami tidak ada harapan, akan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu firman-Mu hidup, ya dan amin, akan mengubahkan dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan firman Tuhan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan daripada kisah ini di 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang pertama. Sebab ayat 11 menunjukkan bahwa ada kata mereka. Dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah bangsa Israel, di mana bangsa ini adalah dikatakan umat pilihan Tuhan. Dia sudah dikeluarkan dari perbudakan dalam sebuah perjalanan hidup yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia banyak melihat karya Tuhan. Dia banyak melihat mujizat yang besar, yang begitu luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain. Ini dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Anda bisa melihat kisah keseluruhan dari bagaimana bangsa Israel itu bisa dikeluarkan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Nah, sampai dikatakan bahwa bangsa Israel itu sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, supaya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak dikerjakan oleh kita pada zaman sekarang ini, pada generasi kita. Sebab kenapa? Sebab dikatakan bangsa Israel itu, kalau saudara melihat, mereka sudah melihat karya Tuhan yang begitu besar, tetapi dia tidak mempercayai akan Tuhan, akan kemahat besaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kehidupannya. Dikatakan di sana dia bersungut-sungut, tidak ada ucapan terima kasih, berontak kepada ketetapan Tuhan, kepada perintah-perintahnya. Mereka hatinya keras, tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Makanya dikatakan dari generasi mereka sampai masuk ke tanah perjanjian hanya dua, yaitu Kaleb dan Yosua yang masuk di dalam tanah perjanjian itu. Semuanya telah mati di padang gurun. Begitu hal yang mengerikan. Makanya dikatakan ini sebuah peringatan buat kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah benar-benar apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kita mengerjakan itu, janganlah dilakukan itu, supaya apa? Hal-hal yang buruk yang menimpa daripada bangsa Israel pada zaman itu tidak tertimpa kepada kita. Yang mau katakan amin. Nah, oleh sebab itu sebuah peringatan buat kita. Itu sebuah teguran buat kita, supaya kita diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran, untuk tetap yang namanya berpegang teguh kepada kebenaran, dan kita melakukan kebenaran itu, supaya lewat kebenaran itu kita dijaga, kita dilindungi oleh kebenaran itu. Sebab firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Dia akan menjaga, dia akan menghibur. Waktu engkau sakit, dia akan menyembuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jangan sampai ada kesombongan yang kita lakukan. Dikatakan ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Seringkali kita merasa hebat, merasa jago, merasa bisa, merasa kaya, merasa banyak uang, merasa tidak perlu ditolong oleh orang lain, tidak perlu ditolong oleh Tuhan. Dia merasa hebat, sombong pada akhirnya. Perhatikan Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, kalau tidak ada unsur Tuhan yang menyertai, perhatikan, engkau akan jatuh.
Dan perhatikan waktu engkau jatuh, begitu menyakitkan untuk engkau bangkit kembali lagi. Tidaklah mudah engkau untuk bangkit kembali lagi. Makanya harus dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Daging ini harus kita salibkan, harus kita sangkali bahwa benar-benar Tuhan, aku tanpamu aku tidak bisa. Biarlah itu setiap hari sebelum hal yang buruk datang dalam kehidupan kita. Biarlah setiap hari kita mengatakan bahwa Tuhan, aku tanpamu aku gak bisa. Tuhan, aku tanpa penyertaanmu, tanpa perlindunganmu aku gak bisa. Tolong aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Dan biarlah perkataan ini terus keluar dari kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berserah total kepada Tuhan. Bahwa satu hal yang kita tahu, satu hal yang kita yakin, bahwa dalam kehidupan kita haruslah ada penyertaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bahwa dikatakan firman Tuhan, bahwa sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Waspadalah Bapak Ibu, sebab tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tantangan hidup, tawaran-tawaran dosa yang tersodor buat kehidupan kita tidaklah mudah. Sebab itu jangan merasa kuat. Amin. Jangan merasa hebat. Jangan merasa sok aku kuat. Aku sekalipun apapun aku tetap tegak berdiri. Oh enggak bisa. Kita ini manusia daging. Kita ini manusia lemah. Kita butuh kekuatan yang baru. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan, yang akan mengokohkan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun itu, yakini bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Inilah sebuah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami menyadari penuh bahwa hal yang terjadi kepada umat-Mu bangsa Israel membuat kami semakin paham supaya kami tidak melakukan apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kami, yaitu bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Hari ini ada pokok-pokok doa yang masuk Tuhan. Kami membawa ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong ada umat-Mu yang dalam persimpangan hari-hari ini untuk memutuskan untuk mereka tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong setiap keputusan-keputusan yang diambil, kiranya benar-benar ada kekuatan Tuhan. Sebab dia tidak sanggup untuk melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong nyatakan anugerah-Mu buat anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu juga berdoa buat yaitu pokok doa yang kedua, yaitu tentang mencari tempat yang baru, tempat usaha yang baru. Tuhan, tolong berikan hikmat-Mu untuk benar-benar mereka mengambil sebuah keputusan untuk membuka sebuah usaha yang baru. Tuhan, tolong cukupkan segala kebutuhannya, dan biarlah benar-benar di tahun ini dapat tergenapi apa yang menjadi keinginannya. Kami percaya bahwa segala sesuatu kalau tidak Tuhan yang bekerja, semua adalah sia-sia. Oleh sebab itu biarlah Tuhan tolong buat anak-Mu ini untuk membuka usaha yang baru yang akan dirintis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan akan melimpah buat kami sepanjang hari ini. Dan kami terus melepaskan shalom, berkat buat bangsa dan kota kami. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok doa yang saudara mau sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.